Bisa dimulai ya. Yang di atas masih ngobrol ya. Nanti ngobrolnya dalam bentuk diskusi dengan Bapak ya. Ya, siap ya? Ya. Kita mulai untuk apa namanya itu apa ini namanya? Tausiah ya, di bulan Ramadan ya. Kita yang menginjak yang beberapa harinya ini ketiga atau kedua, keempat. Ada yang sudah keempat ya, ada juga yang ketiga. Kita mulai ya, mohon perhatiannya, tidak ngobrol ya. Nanti kalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan nanti ya. Kalau tidak dimengerti bisa ditanyakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin adabun muhin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul ya, yang kedua kali, mungkin kedua hari ini ya, di bulan Ramadan ini untuk pengajian di bulan Ramadan ya. Salawat serta salam mulia tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA 1 Singaparna, yang kami hormati Wakasek DPS di SMA 1 Singaparna, yang kami hormati panitia Ramadan SMA 1 Singaparna, Bapak Ibu guru yang hadir dalam kesempatan ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Adik-adikku mohon dicermati ya, tidak ngobrol sekali lagi. Bapak ingin akan mencoba dalam kesempatan ini mengenai kunci kebahagiaan ya. Semua orang ingin bahagia kan? Cuma yang tidak ingin bahagia adakah? Ya. Semua ingin menuju kepada kebahagiaan, bukankah seperti itu? Ya. Kalau begitu, apa itu pengertian bahagia itu? Ya, apa itu bahagia itu? Tidak ada apa deh? Tidak ada beban, bahagia. Ada yang bilang senyum juga udah bahagia. Ketika saya berpapasan dengan si dia, saya merasa bahagia. Betul ya, seperti itu? Itu bahagia katanya. Kalau dalam bahasa Sundanya itu bahagia itu well-being ya, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau di dalam agama itu kebahagiaan jangka panjang itu mendapatkan kebahagiaan surga Allah. Itu kan semua akan ke sana tujuannya ya.
Apa kunci kebahagiaan yang Bapak sampaikan dalam kesempatan ini? Di antaranya, ketika kalian akan mendapat kebahagiaan, maka kalian akan masuk ke dalam sebuah lembaga sesuai dengan peraturan. Ketika kalian masuk ke rumah, baik itu di sekolah, maksud rumah di sini itu sekolah ya, atau lembaga, maka kalian masuknya dengan sesuai dengan aturan-aturan sekolah yang berlaku di sekolah ya, atau sesuai dengan prosedur yang berlaku di sekolah itu ya, sesuai dengan tadi yang Bapak sampaikan ya, yaitu mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 89 itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Artinya seperti ini. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang benar. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 89 ya. Kalau kita maknai dari surat Al-Baqarah ayat 89 ini, kita kembali lagi mengerucut kepada kunci kebahagiaan yang pertama itu adalah datangi rumah atau sekolah atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah itu. Di sekolah ada aturannya ya. Ketika kalian masuk di awal PPDB itu sesuai dengan prosedur yang berlaku di sekolah itu ya. Jadi kalian telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh sekolah SMA 1 Singaparna pada waktu itu. Jadi ketika kalian telah sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh sekolah, maka kalian tidak ada beban di sana itu ya. Jadi kalian di sana bahagia, gitu kan? Well-being kalau menurut versi sudah ya. Sekarang ini pemerintah ini khususnya Kemendikbud ya, Kemendikbud Pendidikan dan Ristek ini mengembangkan banyak kegiatan sampai 18 episode deh ya sampai saat ini. Di antara episodenya ingin tahu nggak gitu kan? Nah, episode yang pertama ini kita melenceng dulu ya. Nanti dari kembali ke sana. Tapi Bapak ingin menyampaikan nanti kedepannya yang seperti apa ya pembelajaran tren masa ini yang Kemendikbud kembangkan saat ini. Nah, yang Kemendikbud kembangkan saat ini mengenai episode ke-5 ya, tentang sekolah penggerak ya dan guru penggerak. Dasarnya apa di sana itu? Jadi dasarnya menurut peraturan pendidikan nomor 22 tahun 2020 gitu ya. Itu episode ke-5. Episode ke-1-nya apa? Episode ke-1-nya itu dihilangkannya ujian nasional gitu kan. Episode keduanya apa Pak? Yaitu percepatan dengan bantuan bos sekolah. Yang ketiga, episode ketiga itu percepatan untuk pendidikan di perguruan tinggi. Episode yang keempat adalah
penggerak organisasi di luar sekolah. Ya, ini sekedar tahu aja kalian. Episode kelimanya itu tentang guru penggerak dan sekolah penggerak. Itu yang Kemendikbud gulirkan ya dengan tren-trennya ke depan ini. Apa yang digulirkan oleh pemerintah ini agar peserta didiknya itu dapat mewujudkan kebahagiaan di dalam pendidikannya, merdeka di dalam pembelajarannya, gitu kan. Kalian mengenal tentang merdeka belajar, mendengar ya? Nah, itu pemerintah menggemborkan tentang merdeka belajar. Pak, konsep merdeka belajar itu seperti apa, gitu kan? Di perguruan tinggi juga nanti kalian ketika masuk di perguruan tinggi ada sekolah perguruan tinggi merdeka, kampus merdeka, gitu kan? Jadi tidak hanya di tingkat pendidikan menengah, dasar dan atas, di perguruan tinggi juga ada pendidikan kampus merdeka. Itu ya. Kalian harus tahu ya bahwa tren saat ini tentang profil pelajar Pancasila. Ya, saya ke sana dulu ya, ingin menjelaskan kepada kalian tentang profil pelajar Pancasila seperti apa. Kalian bisa mendownload tentang profil pelajar Pancasila itu ya, mudah. Silakan kalian menghargai budaya yang ada di Indonesia. Ya, banyak budayanya ya, budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Batak, budaya Padang, dan budaya lain yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus mengenal, menghargai budaya yang ada di Indonesia ini. Itu kata kunci dari kebinekaan. Yang kedua adalah komunikasi antar budaya. Jadi kalian bisa berkomunikasi antar budaya. Budaya orang Bali seperti apa? Budaya orang Jawa, budaya orang Padang seperti apa? Budaya Aceh seperti apa ya? Bapak melihat kebetulan di IPA 6 itu ada keturunan Aceh di sini. Jadi di SMA 1 Singaparna yang kelas 12 ini IPA 6 itu dua budaya yang berbeda katanya ya. Orang tuanya, ibunya dari Aceh, kemudian bapaknya dari Sunda. Itu kedua budayanya. Kalau kita hubungkan dengan kebinekaan global ini, maka harus bisa komunikasi antar perbedaan budaya tersebut. Kunci yang ketiga dari kebinekaan global itu adalah berinteraksi dengan sesama. Nah, dimanapun kita sebagai makhluk sosial tidak bisa berdiri sendiri kalian itu. Pasti kalian itu membutuhkan orang lain. Pasti kalian itu membutuhkan bantuan sesama teman yang lain. Itulah diantara ciri makhluk sosial dan harus bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Kunci yang keempat dari kebinekaan global ini adalah tanggung jawab. Ya. Kalian harus memiliki tanggung jawab terhadap diri dan terhadap orang lain. Tanggung jawab terhadap sekolah, tanggung jawab terhadap agama, dan tanggung jawab terhadap negara. Maksudnya kalian harus bisa mempertanggungjawabkan untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila itu ya di dalam bernegara, yaitu negara Indonesia. Yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila yang ketiga itu adalah senang gotong royong. Ya, ini sesuai dengan sila keberapa? Gotong royong itu sila ketiga itu persatuan Indonesia. Sila keempat apa? Kalau gotong royong masuknya ke mana?
Sila ketiga, sila keempat. Nah, itulah kalian ya harus bisa mencerna. Pak, elemen kata kuncinya apa di dalam gotong royong itu? Profil pelajar Pancasila mengenai gotong royong ini, kata kuncinya adalah kebinekaan. Ya, kebinekaan, bineka ya, bermacam-macam tapi satu tujuan. Ya, bineka itu. Kemudian kata kunci yang kedua dari gotong royong itu adalah mampu berkolaborasi. Ya, harus bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Ya, tidak bisa sendiri kalian itu. Jadi tetap harus berkolaborasi dalam mewujudkan impian kalian. Ya. Kata kunci gotong royong yang ketiga yaitu kepedulian. Ya. Kalian harus peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap kesehatan sendiri, peduli terhadap kesehatan orang tua kalian, peduli terhadap sesama kalian di kelas atau di lingkungan sekitarnya. Jadi kalian itu peka terhadap apa yang diinginkan oleh lingkungannya, ya, peka, tidak diam, gitu ya. Jadi ingin tahu apa yang terjadi di luar sana, gitu kan, menurut kalian itu. Jadi kalian harus peduli terhadap diri, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap alam, dan peduli terhadap sesama yang ada di lingkungan kalian. Apakah kalian telah peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Sudah? Alhamdulillah ya, kalau sudah seperti itu. Kemudian kata kunci selanjutnya dari gotong royong itu adalah berbagi. Ya, tidak pelit. Kalau yang di atas masih ngobrol, ya, yang di atas masih ngobrol. Sudah selesai ngobrolnya. Kata kunci yang selanjutnya itu berbagi, ya. Jadi tidak pelit kalian itu harus bisa membagi apa yang bisa dilakukan oleh kalian itu untuk membuat kebaikan kepada orang lain. Kebaikan tidak hanya ke orang lain, tetapi kebaikan juga harus bisa dicerminkan kepada diri sendiri kebaikannya, ya. Dan lingkungan sekitar. Kemudian kata kunci yang keempat di dalam profil pelajar Pancasila itu yaitu memiliki sifat sikap mandiri. Sikap mandiri elemennya apa saja, Pak? Kesadaran akan diri, sadar bahwa diri ini adalah makhluk yang lemah. Kalian harus menyadari bahwa kalian lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, ya. Menandakan bahwa kalian ini adalah makhluk yang lemah. Bapak itu juga sama, ya, bahwa Bapak ini adalah makhluk yang lemah, gitu kan? Yang harus membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian kata kunci dari mandiri selanjutnya adalah situasi yang dihadapi mampu mengikuti aturan-aturan yang ada di alam, aturan-aturan yang ada pada diri sendiri. Contohnya apa, Pak? Kalau mandiri di sini, contohnya kalian ketika masuk di sekolah ini, di SMA 1 Singaparna ini, kalian harus bisa mencerminkan, menunjukkan potensi apa yang ada pada dirinya. Ya, kemandiriannya nanti akan timbul kalau kalian dilandasi oleh percaya diri. Ya, kalau tidak percaya diri, kalau tidak pede, apa yang terjadi? Dan kalian pasti akan grogi. Maka kemandirian harus timbul pada diri sendiri. Ya, di dalam mengerjakan tugas kalian harus percaya pada diri sendiri bahwa saya bisa melaksanakan tugas mata pelajaran.
Di dalam diri kalian harus bisa menancapkan kemandiriannya, ya. Tidak harus dibarengi oleh orang tua. Jadi kalian harus mandiri, mulai dari bangun tidur, mulai dari mempersiapkan makan dan sebagainya, berangkat ke sekolah, belajar, kemudian menghafal di rumah dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang kalian hadapi. Itu ya, kemandirian itu harus muncul pada diri sendiri. Kemudian selanjutnya, di dalam profil pelajar Pancasila juga kalian harus memiliki bernalar kritis. Apa maksudnya bernalar kritis ini? Ya, maksudnya bernalar kritis ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dalam mengambil keputusan. Jadi kalian harus kritis, ya, harus mampu mengkritisi mana yang baik dan mana yang jeleknya, dan kalian harus bisa mengkritisi hal-hal yang terbaik untuk mengambil keputusan. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya yaitu menghasilkan gagasan yang asli, tidak menyadur kalau di dalam membuat esai atau di dalam membuat karya tulis ilmiah. Kalian memberikan ruang yang orisinil, ya, hasil dari gagasan kalian, hasil dari pemikiran kalian. Itu ya yang perlu Bapak sampaikan di dalam pemahaman profil pelajar Pancasila untuk kalian di usia sekolah ini, ya. Kalian untuk lebih mengenal detailnya seperti apa profil pelajar Pancasila ini, bisa download di dalam YouTube-nya, ya. Seperti apa profil pelajar Pancasila ini. Kita kembali kepada kunci kebahagiaan. Halo. Kunci kebahagiaan yang pertama tadi adalah datangi sekolah atau lembaga atau rumah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sehingga kalian tidak menjadi beban ketika pembelajaran di sekolah itu, karena saya sudah sesuai dengan apa yang diaturkan oleh sekolah tersebut, ya. Kunci kebahagiaan yang kedua apa, Pak? Nah, kunci kebahagiaan yang kedua adalah tidak memakan riba. Tidak memakan riba. Nah, Bapak akan mengutip, ya, dari surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Artinya, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Nah, ya. Apa bedanya dengan bank syariah dan tradisional? Rogib Al-Afsani ini memberikan keterangan seperti ini. Ar-riba huwa aziyadatu ala rasil mal mabrudoh bi ghoribil, bahwa riba ini menambah, katanya, atau atas harta pokok, gitu kan, itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua, menurut Imam Syarashi dari madhab Hanafi, memberikan pengertian ar-riba huwa afdalul hal anil ibadil masyhuri fil bait. Riba adalah tambahan yang disyariatkan dalam transaksi bisnis, katanya, tanpa adanya iwan atau
pandangan yang dibenarkan menurut syariat Islam. Itu menurut Imam Syarazi dari mazhab Hanafi. Jadi riba ini jelas yang haramnya tidak boleh dimakan oleh kalian. Pak, bagaimana kalau saat ini transaksinya selalu dengan bank? Apalagi pemerintah ini selalu menggemborkan bahwa transaksi keuangan itu harus dengan lewat bank. Mau kalian masuk tol aja harus pakai kartu tol. Jadi semua pakai serba bank, gitu ya. Di sekolah aja ketika pembayaran DSPT atau apa namanya itu juga pakai bank BJB, gitu kan. Nah, kalian mau transaksi di Gojek, mau pembelian di Lazada, itu juga pakai transaksi ya seperti ini. Jadi sangat sulitlah Pak kalau begitu menurut kalian itu ya. Nah, pemerintah juga membuat dua perencanaan ya di dalam bank konvensional dan bank syariah. Kalau bisa kalian bisa berpindah kepada bank syariah. Itu mungkinkah Gojek apa namanya itu Lazada udah dengan bank syariah? Belum ya? Atau Shopee udah dengan bank syariah? Belum. Nah, seperti ini. Jadi kenapa di dalam Al-Quran untuk mencapai kunci kebahagiaan harus tidak memakan riba? Ya, Al-Quran ini jelas melarangnya ya, bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh kita. Apa yang kalian berbuat kalau begitu? Minimal kalian adalah meminimalisir ya terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau riba. Paham ya? Di atas, di pojok masih ngobrol, di pinggir kiri masih ngobrol, yang tudung hitam ya, ada kelihatan di sini. Kalau saya suka disebutkan aja ya. Yang kedua tadi kunci kebahagiaan kedua itu tidak makan. Yang ketiga kunci kebahagiaan itu adalah sabar dan siaga. Kenapa harus sabar? Ya. Kenapa harus siaga? Siaga di mana Pak? Kita kan tidak perang. Tidak seperti di Rusia dan Ukraina. Harus selalu menjaga, harus selalu bersiaga. Ya. Kita siaganya di mana? Sabarnya dalam hal apa? Kalian juga bisa melihat di surat An-Nisa ayat 200. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. An-Nisa ayat 200. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Di Qurannya kan jelas ya, kita harus memiliki sifat sabar dan harus selalu siaga. Ya. Siaga di mana ini? Mungkin untuk kalian sebagai pelajar itu siaga ketika akan mendapatkan mata pelajaran. Kalian harus selalu siaga. Ya. Pak, apa maksudnya sabar dan siaga dalam mencapai kunci kebahagiaan itu? Ya. Yang pertama, sabar terhadap diri pribadi. Ya. Sabar terhadap diri.
Apa itu sabar? Adakah yang tahu tentang pengertian sabar? Mampu menahan. Dari apa mampu menahan dirinya? Di antaranya dari hawa. Sabar. Saya ingin mendapatkan oasis itu, tetapi banyak yang ingin kepada ketua OSIS ini, yang ingin hatinya sabar, hati katanya, itu kan? Begitu enggak? Atau sebaliknya, laki-laki terhadap Raisya, mungkin ada nama Raisya, ingin mendapatkan Neng Raisya dengan penuh kesabarannya saya menunggu katanya. Itu ya, sabar. Jadi sabar di sini adalah sabar terhadap diri sendiri, terhadap apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kalian harus bisa menekan, kalian harus bisa mengerem ya hawa nafsu yang ditimbulkan pada diri kalian ini. Ya, bodoh itu yang paling besar, ya, yang paling susah untuk diperanginya. Hawa nafsu ini yang paling besar katanya, untuk diperangi itu sulit sekali katanya. Tetapi dengan cara apa supaya hawa nafsu ini bisa terkendali? Ya, di antaranya bersabar, hati, kan? Kemudian yang kedua, sabar dan siaga terhadap sarana. Ya. Sarana apa Pak di sini? Saya kan masih siswa kata kalian ini. Nah, siaga untuk menjaga barang-barang yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Ya. Sabar dan siaga untuk menjaga barang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui orang tua saya pada kalian. Ya. Jadi kalian juga harus siaga untuk menjaga, contohnya barang-barang harta-harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui orang tua kalian untuk kalian, gitu ya. Jadi harus bisa menjaganya. Kemudian yang kedua, siaga terhadap sarana. Sarananya kalau di sekolah seperti ini, kalian di Masjid Darul Fikr, ya, kalian harus siaga terhadap sarana ini, siaga terhadap kebersihannya, ya, tidak hanya oleh Mang Suryana harus dibersihkan, tidak hanya oleh Mang Salim kewajiban kebersihan di masjid ini, tetapi adalah kewajiban kalianlah semua ya, untuk merawat masjid ini, untuk merawat sekolah ini agar terus bersih, kondusif dan indah. Kalau di atas masih ngobrol, kalau bisa di atas ke bawah aja supaya bisa kelihatan, karena yang ngobrolnya dari atas kedengarannya ke bawah aja deh, bisa nggak di depan masih kosong ya, kelihatan sedikit-sedikit kedengaran dari sini ya. Mohon maaf ya, tidak lama lah kita itu 1 jam ya, 1 jam sebentar. Selanjutnya, sabar dan siaga terhadap waktu ya. Apa yang harus diperbuat? Sabar dan siaga terhadap waktu ini, manfaatkan waktu ini semaksimal, manfaatkan waktu itu seefisien mungkin, karena waktu tidak akan terulang lagi. Hari ini kalian mendengarkan ceramah Ramadan ya, nanti dari Bapak Ibu yang kedua juga akan mendengarkan.
Kalian tadi di awal ada PPK ya, kebiasaan baik yang senantiasa dilaksanakan oleh kalian ya. Itu merupakan penggunaan waktu yang efektif untuk kalian. Manfaatnya untuk siapa? Manfaatnya untuk diri sendiri ya. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin terhadap perbuatan yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Ketika kalian belajar di SMA 1 Singaparna selama 3 tahun ini, maksimalkan waktu itu ya. Tujuannya tadi untuk mencapai kebahagiaan agar kalian bisa lulus dari SMA 1 Singaparna. Dan itu ya ciri